Kang Hadi ini bisa di Hadi Gusnadi ya, Hadi Gurnardi, orang Sunda kalau namanya di ya kan. Kalau Toto Raharjo itu pasti orang Jawa itu, tapi kalau Banyumas, Banyumas ya kan. Ya kan. Kalau Muhammad Sobari itu impor itu Betawi ya kan, Betawi Irak ya kan, Iran gitu kan. Kalau Matar itu Tanah Abang ya kan. Kalau Dedi Kusnaidi Dedi Gunardi itu Sunda gitu, agak pengulangan gitu. Kang Dedi, begini disambung sebelum nanti ke Kang Sobari, Kang Hadi beliau ini dari Ijabi. Ini Ijabi apa itu nanti mohon dijelaskan juga ya kan. Yang jelas bukan Ikatan Jablay Bingung gitu kan. Ini apa hubungannya Ijabi dengan Syiah di Iran gitu kan. Itu jadi monggo di. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-thahirin wa sahbihil mayamin. Nama saya ya, meskipun nama saya Adi Bunardi, biasa nama Adi Bunardi itu bukan dari kalangan santri. Kalau Pak Muhammad Sobari, santri, iya, dan sebagainya. Kiai, ya, kalau Adi Bunardi tidak. Dan juga tidak mewakili dari suku Sunda. Mungkin orang tua saya dulu takiyah kali. Jadi dia memberikan nama Adi Bunardi itu meskipun dia orang Sumatera. Kalau kakek-kakek saya itu santri semua. Ayah saya namanya Bustamam Halimi, santri. Iya, mungkin karena pada fase tahun 60-an ketika terjadi konflik dan mulai terjadi modernisasi, banyak orang Sumatera menamakan anaknya dengan nama, kalau tidak Jawa, karena dia menyebut penjajahan Jawa sebagai dominasi, atau juga dari Barat. Misalnya orang Padang itu pada tahun itu namanya John Dista. Itu yang ke barat-baratan. Nah, kita ini karena dominasi Jawa menyesuaikan supaya anaknya bisa di Jawa berkembang lah gitu. Jadi digeser lah dari paradigma santri dalam penamaan anak kepada paradigma sekuler. Itu. Yang kedua tadi Ijabi, tentu Ijabi ya saya pikir organisasi lah, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Jadi satu-satunya organisasi di dalam Islam yang menamakan dirinya di dalam mengambilnya dari Al-Quran, Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Kata Ahlul Bait itu ada di dalam Al-Quran. Muhammadiyah, kita tidak akan menemukan kata itu di dalam Al-Quran. Nahdlatul Ulama, kita tidak akan menemukan. Jadi satu-satunya yang dinisbahkan kepada nama Ahlul Bait itu yaitu innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlul baiti wa yutahhirkum tathira. Biasanya kalau kita tahlilkan, sebelum kita sampaikan Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kita baca ayat itu ya. Nah, itulah dinisbahkan itu. Ijabi ya, dulu didirikan baru pada tahun 2000. Mumpung waktu itu, kata Pak Dr. Jalaluddin Rahmat sebagai Ketua Dewan Syuronya, karena Gus Dur Presiden. Karena Gus Dur Presiden adalah bapak pluralisme dan mengusung kebebasan beragama dan demokrasi. Oleh karena itu, didirikanlah Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia pada zaman Gus Dur. Yang tujuannya menghadap ke istana waktu itu, tujuannya disampaikan menghimpun para pecinta Rasulullah SAW dan keluarganya dari kalangan mazhab apapun. Misi visi Ijabi itu cuma dua saja. Yang pertama adalah pencerahan pemikiran Islam dan pembelaan mustada'afin. Diskusi kita tadi yang mewakili dua kelompok besar tentang tasawuf dan filsafat itu menjadi madrasah di kalangan Ahlul Bait. Dulu ada kisah misalnya seorang sufi yang bernama Said Abul Khair dan Ibnu Sina. Ibnu Sina mewakili kalangan filosof Islam. Dia penganut Syiah Ismailiyah. Lalu Said Abul Khair adalah seorang sufi dari Maihana. Dan keduanya berkumpul lalu berdiskusi.
dan punya pengikut masing-masing. Lalu pengikut setelah diskusi bubar, para pengikutnya tanya, pengikut Ibnu Sina bertanya, apa yang terjadi dalam diskusi itu? Kata Ibnu Sina, dia tahu apa yang kita lihat, dia lihat apa yang kita tahu. Kata pengikut Ibnu Sina, itu mewakili filsafat. Lalu pengikut Said Abul Khair juga bertanya, apa yang terjadi dalam diskusi itu? Dia tahu apa yang kita lihat. Jadi di dalam filsafat, dia mengalami thinking. Sementara di dalam tasawuf, seeing, believing. Nah, pandangan-pandangan itu dalam penyerahan pemikiran, di kalangan tradisi, madrasah Ahlul Bait ada sebuah mazhab, misalnya di Iran. Kalau di Jerman ada mazhab Frankfurt, di Iran ada mazhab Isfahan, yang dirintis oleh Suhrawardi, dan puncaknya pada Mula Sadra. Mula Sadra lah yang menggabungkan semua itu, menggabungkan kalam Tusi dari tradisi Syiah, yang kedua filsafat Ibnu Sina, dan teosofi Ibn Arabi. Ibn Arabi adalah tokoh yang mengatakan agamaku adalah cinta. Jadi pertemuan kita ini, saya kira seandainya Ibnu Arabi itu hidup pada masa ini, maka dia akan bergabung dengan keduri cinta. Karena hakikat agama itu adalah cinta. Kalau cinta itu sudah dipinggirkan, maka agama itu hilang. Cinta yang paling utama, misalnya di dalam cintailah dalam hadis itu, cintailah Allah karena anugerah yang diberikannya kepadaku, kata Nabi, cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah, cintailah keluargaku karena kecintaan kalian kepadaku, kata Rasulullah. Yang terakhir ukuran cinta itu, cintailah fukara wa masakin karena kecintaan kalian kepada keluargaku. Itulah logika cinta di dalam Islam. Kita tidak mungkin bisa mencintai Allah kalau kita tidak mencintai Rasulullah. Kita tidak mungkin mencintai Rasulullah kalau kita tidak mencintai keluarganya. Kita tidak mungkin bisa mencintai keluarga Nabi atau Ahlul Bait itu kalau kita tidak mencintai fukara wa masakin. Dulu saya terkesan dengan tulisan MH Ainun Najib. Tadi kita diskusi tentang orang miskin dan masjid. Biasanya kalau orang miskin itu kelihatan lah dia miskin. Kalau orang kaya kadang-kadang suka nyaru, apalagi koruptor. Dia bisa berpenampilan secara tawadu. Tapi kalau orang miskin, dia telanjang, dia pasti kelihatan kemiskinannya. Sewaktu ketika kata MH, mungkin nih sebagai apresiasi, katanya kan harus, kata orang miskin itu pergi ke masjid. Dan ketika dia sampai di masjid mengambil wudhu, pengurus DKM yang rata-rata kaya itu, biasanya orang kaya langsung menjadi, kalau di sebuah perumahan, siapa yang jabatannya paling tinggi, dan kekaya dan juga tentara, langsung menjadi pengurus DKM. Kalau santri dari NU biasanya mengambil posisi kalau nggak imam masjid, tukang ajan, atau marbot. Tapi kalau DKM diambil itu. Ya, lalu katanya, kemudian orang miskin itu datang, dan seluruh pengurus DKM itu curiga. Karena dia datang sholat bukan pada azan dilantunkan. Kemudian orang miskin itu tidak jadi sholat. Karena dia takut dicurigai akan mencuri sendal atau kenceleng masjid. Akhirnya ini bacaan sudah lama, jadi kalau ada yang membaca itu. Lalu orang miskin itu pergi dari masjid. Kata MH, dengan perginya orang miskin itu meninggalkan masjid, maka Tuhan pun pergi dari masjid itu bersama orang-orang miskin. Nah, bersama orang-orang miskin. Dan kalau kita ingin mencari Tuhan di masjid, sudah tidak ada lagi. Karena Tuhannya sudah pergi bersama orang-orang miskin itu. Jadi kalau kita ingin menjumpai Tuhan, maka carilah Tuhan di tengah orang-orang yang hancur hatinya. Nah, ini misi dari Ijabi yang kedua, yaitu pembelaan kepada mustada'afin. Yang pertama pencerahan pemikiran Islam, dan kedua pembelaan mustada'afin. Nah, memasuki bulan Muharram biasanya bagi kami ini adalah hari-hari yang sangat penting. Khususnya dari 1 Muharram, sama dengan kelompok kejawen lah di Taman Mini, yang juga menjadikan hari-hari ini menjadi hari penting. Biasanya kalau kita pergi ke Taman Mini sekarang ini, orang-orang kejawen itu pakai baju hitam.
biasanya dia meninggalkan pesta-pesta dan melakukan semacam suluk ya di dalam tarekat. Itulah peristiwa yang cukup menjadi inspirasi kalau kita ingin mengubah dunia. Peristiwa itulah yang kita kenal tentang peristiwa Asyura. Memang ada dua cara di kalangan kaum muslimin. Satu, menjadikan hari bahagia. Biasanya diselenggarakan festival-festival, qasidahan, lomba bisana, dan itu mulai pada tahun 70-an, ya tahun 70-an. Dan satu, menjadikan hari duka cita. Karena itu, nah, ini pada bulan Muharram. Nah, dalam situasi seperti ini, kita merindukan tegaknya cinta di bumi kita. Kita merindukan pemimpin yang memulai hampir setiap hari kita dipertontonkan orang elit yang korup. Saya yakin elit yang korup itu karena rendahnya pemahaman filsafat dan apresiasi tasawuf. Ya. Elit yang korup yang bergelimang pada kekuatan material tadi, yang dibius oleh gemerlapnya sajian kapitalisme. Dan demokrasi itu alat bagi kepentingan kapitalisme. Ya, demokrasi, termasuk demokrat. Jadi demokrasi itu sama dengan globalisasi. Jadi demokrasi dan globalisasi itu adalah bungkus dari keganasan cancer yang kita sebut sebagai kapitalisme. Pancasila tidak ada lagi, yang ada herzat kapitalisme. Kalau kita pergi ke Jalan Sudirman sampai Tamrin, sudah tidak ada lagi milik kita. Bahwa kita bangsa yang tidak meninggalkan ampas. Bahwa ampas itu adalah sisa-sisa produksi. Sebagai bangsa, kita tidak pernah berproduksi. Motor dan mobil yang terparkir di sini, itu bukan produksi kita. Sehingga kita tidak memiliki ampas. Sebagai bangsa yang tidak memiliki ampas, maka kita ambil ampas-ampas dari negara di Eropa, Amerika, dan Asia. Kita ambil itu sebagai berkah bagi negeri kita. Kalau kita ke Senen, maka itu ampas-ampas pakaian yang berbal-bal di Singapura, itu dijajakan di situ. Itulah kita bangsa pemuja ampas. Kalau kita ke Jepang, misalnya, kereta yang sudah tidak layak pakai, lalu ampasnya itu diberikan dengan bahasa Islam, namanya hibah. Kita ambil kereta itu kita ambil, dan kita nikmati seremina kereta bekas yang menjadi komuter keliling di wilayah Jabodetabek. Kita menikmati betul dan memuja ampas dari negeri-negeri lain itu. Nah, itulah pemaknaan saya bahwa sebenarnya bangsa kita tidak pernah meninggalkan ampas apapun. Karena bangsa yang memiliki ampas adalah bangsa yang berproduksi. Kita tidak pernah berproduksi apapun setelah tahun 65. Mobil, kendaraan, garam, makanan, dan semuanya itu bukan produksi kita sendiri. Kita impor semuanya dari luar. Oleh karena itu, untuk mengembalikan ini, tampaknya ya kita harus belajarlah bagaimana negara-negara yang mampu berkata tidak terhadap kapitalisme itu, dan sekarang menjadi bangsa-bangsa yang tegak, yang tidak pernah takut dengan kekuatan yang kita sebut kapitalisme yang bersembunyi di dalam tubuh globalisasi dan demokrasi. Saya kira itulah akan kita bisa angkat lagi sebagai bangsa yang tidak pemuja ampas. Terima kasih. Oke, tepuk tangan teman-teman. Ini menarik sekali. Sementara kita berkenduri di sini, kemarin di Bali terjadi Bali Demokrasi Forum, Indonesia Demokrasi Forum, ya kan. Jadi ketika rakyatnya menolak ampas, terjadilah pembahasan bagaimana pembagian ampas secara internasional. Kira-kira di pungkas ini, ya kan, biar sampai ke langit 7 lah kira-kira. Ini tadi ini masih agak nanggung-nanggung, ya kan. Kang Sobari ini orang yang kita semuanya sudah sangat tahu. Dulu saya agak kecil ya dulu,
Saya sering dikerjain sama beliau itu. Jadi kalau datang ke seminar itu naik metro mini, lalu tanya, seminarnya di mana, Dek? Seminar apa, Pak? Seminar anu. Oh, Bapak mau ikut seminar? Begitu kita masuk ternyata beliau pembicaranya. Jadi naik metro mini itu kita kan sering dikerjain semacam-macam. Bukunya yang menarik itu dulu Di Bawah Payung Agung. Nah, mudah-mudahan malam hari ini kita dipayungi oleh pikiran-pikiran beliau, sehingga kita semuanya bisa melihat Tuhan seperti Kang Sejo tadi melihat Tuhan. Lawala kuwata itu agak menarik juga, Kang. Nah, karena nggak bisa menyebut la haula wala quwata, si tukang beca lawala kuwata dan itu ampuh katanya. Itu doanya. Tepuk tangan untuk Kang Sobari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tidak usah berdoa lah ya. Ini doanya tadi itu doa saya. Dan karena saya tidak bisa berdoa dengan baik, mengutip doa beliau masih juga kurang. Maka saya mohon kepada Allah, doa para nabi dan rasul-rasul itulah doa saya malam ini. Selesai urusan. Benar. Doa Rasul-Rasul, doa kanjeng Nabi Muhammad SAW itu doa saya. Doa Nabi Ibrahim, doa saya. Doa Nabi Musa yang cadel, doa saya. Gitu. Tapi di antara semua saya paling suka Nabi Khidir alaihissalam. Jadi begini, saudara-saudara, tentang sekolah tadi, nanti saya akan sampai kepada sampah-sampah, karena sekolah itu juga sampah. Kritik yang sangat tajam yang hari-hari ini, tapi maksud saya hari-hari ini, hitungannya hari yang panjang, seperti harinya Allah gitulah. Hari-harinya Tuhan itu tidak sama dengan hari-hari kita. Kalau orang berbicara tentang abad dan ukuran-ukuran hidup itu abad, maka bangsa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu masih hari-hari ini. 10 tahun yang akan datang itu masih hari-hari ini gitu. Nah, saudara-saudara, dalam hari-hari ini ada keluar buku-buku dari Amerika memprovokasi tentang perlunya orang menjadi pemilik usaha dan kita ini menjadi investor. Kalau kita bekerja menjadi dokter, itu dia masih bekerja, bukan menjadi investor. Kalau dia bekerja itu artinya nanti dia cuti, duit tidak ada. Itu logika yang dahsyat sekali dong, itu mempengaruhi itu. Merubah paradigm dalam kehidupan ini. Kalau orang bekerja dan menuntut gaji, itu pekerja, remeh-temeh, kenapa pikirannya hanya pada tuntutan gaji yang kecil jumlahnya. Orang itu harus menjadi investor dan pemilik usaha. Siapa yang akan mengerjakan? Yang akan mengerjakan ialah orang-orang lain yang lulus doktor dari Amerika, dari kita tidak perlu sekolah. Para lulusan doktor, para lulusan MBA, segala rupa itulah pegawai-pegawai kita, gitu. Gagahnya begitu. Purdi Chandra itu juga dahsyat itu, orang dari Lampung yang besar di Jogja itu. Punya ini segala rupa lah itu toh. Dan dia bilang ketika dikritik orang, Pak, kalau Anda itu memprovokasi semua orang supaya menjadi pengusaha, terus siapa pekerjaannya? Jangan bingung, orang India banyak nanti sudah pekerja kita. Kurang ajar banget itu. Orang India nanti pekerja kita itu. Tapi impian ini agak setengah matang, jadi juga tidak cukup sempurna. Kalau Bill Gates Anda tahu toh, orang kaya keberapa di dunia, saya kira ketiga, dan ada orang kaya pertama dan kedua. Di antara orang kaya pertama dan kedua, di antara dua itu saya tidak bisa ingat pasti karena itu bukan bidang saya. Itu pidato di Harvard, bukan di Berkeley. Berkeley itu sekolah yang mentereng lah, kalau di sini sekolahnya inilah.
pidato. Saya saudara apa tidak salah nih nyuruh aneh pidato? Di wisuda Anda itu kan doktor. Dan saya tahu, saya punya catatan beberapa di antara itu yang hebat di bidang ini ada di kantong sini. Yang hebat di bidang itu ada kantong sini. Yang hebat di bidang lain di sini dan di sini. Kenapa saya tahu? Karena saya perlu Anda nanti yang bidang ini saya panggil nama-nama ini untuk kerja di bidang kayak gitu ini. Saya ini hanya drop out. Kenapa disuruh pidato di depan orang pinter? Tapi jangan remehkan drop out. Karena kalau Anda bekerja sama saya, dan pasti akan bekerja sama saya, Anda harus sadar bahwa slip gaji yang Anda terima, yang Anda miliki, slip gaji itu penanda tangannya ialah orang drop out. Saya ini, gitu kan. Bajingan toh itu. Bagus gak itu? Goblok. Apanya yang bagus? Itu orang serakah-serakah Amerika tadi dianggap kurang serakah. Karena diyakinkan kamu kerja nih, gajimu tinggi, kamu sekolah meras otak itu untuk menjadi lulusan terbaik. Iya enggak? Oh iya. Setelah terbaik kamu menjadi pegawai terbaik. Artinya kamu baru masuk sudah boleh minjem duit dari saya untuk beli BMW atau Mercy atau apa, oke? Kau kira itu aset, itu liability. Sesudah itu kau kawin karena kau mentereng. Kawin, istrimu itu aset, wah itu liability. Minta duit. Kalau beranak pinak, oh bangga, wih my boy, my baby, oh cute, very cute. Itu aset itu, bukan itu liability. Tuh, itu caranya orang serakah memandang dunia. Jadi gimana? Jadi jangan kerja, jadi investor kayak saya. Kalau dipanjangin itu kalimat tuh, karena dia nggak jujur, maka dia nggak panjangin. Kalau dia panjangin itu gue merokok nih, gue berdiri nih. Kalau dipanjangin itu kalimat, jadilah investor, peras pemerintah Indonesia yang dungu-dungu itu, beri mereka uang seketek, itu sudah cukup. Kuasai DPR itu beri duit, suruh bikinkan undang-undang yang melindungi usaha saya. Baik itu tadi, kalian baik tadi. Baik apa? Gak baik, karena serakah. Sangat serakah. Itu pikiran subversif yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya masih buruk. Itu tanggung-tanggung. Kalau subversif itu subversi yang beneran. Ini ada orangnya. Dan itu orang Indonesia. Saya kasih contoh nih tentang itu. Keburukan sekolah seperti tadi digambarkan. Orang paling mentereng kayak Sri Mulyani, orang yang mentereng kayak siapa. Iya jadi pegawai. Di IMF itu ya pegawai. Di World Bank itu pegawai. Meskipun dia mimpin, emang dia yang punya itu World Bank itu. Enggak, dia pegawai. Pegawai. Nah itu kan udah dasarnya Amerika punya. Nah pegawai itu artinya apa? Artinya sepandai-pandainya orang sekolah itu hanya akan menjadi instrumen bagi industri keuangan, industri barang dan jasa. Dia hanya akan menjadi instrumen. Ketika dia menjadi instrumen, adakah kemanusiaannya? Tidak ada. Free will? Boleh punya free will. Pak saya ini kangen Indonesia nih, terus apa? Mau pulang? Pecat. Enggak Pak, saya mau ngaji sama Cak Nun, pecat. Gitu. Saya mau ngaji, siapa tahu ada Sobari, pecat. Gitu. Mana free will? Dan enggak berani mendengar kata pecat itu, wih gembrokot. Ya orang jiwa budak, pegawai, jiwa yang nobody. Kalau jiwanya somebody, takut apa gue? Oh mau pecat? Jangan mecat Pak, susah sampai pakai surat nanti bisa aku tuntut. Gue mengundurkan diri lo enak.
Kalau dia punya itu, tapi kan mana ada dalam urusan-urusan ini nggak ada. Sekolah itu menjadi pujaan seluruh dunia karena memang begitulah mentalitas yang kita pakai. Andai kata yang berkuasa ini, bumi yang bulat ini bukan bangsa-bangsa barat. Andai kata nih, apakah yang terjadi? Nggak usah dibicarakan, nggak tahu juga gitu kan. Tetapi pasti ada unsur-unsur kemanusiaan yang adil dan beradab, setidak-tidaknya bisa dinegosiasikan. Tidak adalah keserakahan macam ini. Karena apa? Mari kita kembalikan hukum-hukum itu yang mereka bikin. Embrio kapitalisme itu ada di semua bangsa di seluruh dunia. Kata mereka nih, orang barat nih, Cina kuno itu banyak embrio kapitalisme. India kuno, Mesir kuno, Babilonia kuno, babi ngepet kuno, punya embrio kapitalisme. Tetapi embrio-embrio itu mati demi kebenaran, mati, tidak ada yang tumbuh. Hanya di dunia barat embrio itu muncul dan Anda ketahui sendiri, maka kapitalisme. Dan harus ditambah kolonialisme dan imperialisme, jangan kapitalisme toh. Itu pasangannya, itu gacoannya. Kalau kapitalis mesti membawa watak imperialis. Sudah bukan manusia lagi karena di kekuasaannya, halau untuk menguasai orang lain, untuk mendominasi. Cara berpikir orang ditentukan. Cara berpikir, mau tidur sikatlah gigi dengan sikat ini, dengan odol, dengan apa jenenge kuwi macam-macam pasta yang begini ditentukan. Anda nggak punya loh. Ada orang yang bisa bilang, kagak bisa. Sikat gigi terbaik ialah sabut kelapa. Pasta gigi terbaik ialah gepukan batu bata. Siapa yang berani gitu? Nggak ada toh. Nggak ada. Mentalitas kita diatur, tapi kita nggak tahu bahwa kita diatur. Memang bodoh banget kita itu dijajah. Memang kita ini layak dijajah, punya syarat-syarat memenuhi untuk dijajah. Nah, nanti dulu kesimpulan itu, kita layak betul untuk dijajah. Dan Allah, meskipun kita semuanya berdoa setiap hari, dari pagi sampai malam sambung sinambung ini, bahkan nggak tidur, nanti nyambung subuh atau tidak subuh, berdoa juga, itu Allah itu rikuh. Aku menolong orang-orang yang berdoa ini, tapi mentalitasnya kayak gitu, aku nggak nolong, gimana? Anda itu mempersulit Allah. Dan nggak malu. Mempersulit Allah. Padahal idiom kita itu, kita menolong Allah, mari kita bela Allah. Nah, kata Gusti Allah kok dibela. Gusti Allah itu pembela, bukan yang dibela. Juga udah keliru meneh toh. Kelirulah cara kita memahami hidup. Itu keliru. Tapi kita bangga di dalam kekeliruan kita itu. Tampillah kalau di televisi jas studio. Telek, aku ndak mau pakai jas studio. Gatel tau enggak? Semua orang pakai jas itu. Ya gue pakai jaket. Wow. Manusia pertama di Republik Indonesia yang pakai jaket di televisi. Enggak ada, ya emang bener. Emang apa? Enggak ada. Baju gue bukan hitam loh, ini tadi bilang hitam-hitam itu apa? Ini biru ya. Jangan sampai membedakan hitam dan biru pun enggak waspada ini. Nah. Merengkel, watak ngelawan, watak melihat dimensi yang banyak, dan melalui cara itu kita berbeda perilaku, itu diperlukan. Kalau kita sekolah, tapi kita hanya manut kepada peraturan guru, cilakalah. Cilaka dia menjadi pak turut, tukang nurut. Padahal sekolah itu suruh merengkel. Jadi kalau kita sekolah duduknya baik banget ya, botol wanteng sekali. Nggak bisa. Ini tukang-tukang nurut nggak bisa mimpin nanti. Apalagi nurut terus nyatet.
nanti jadi presiden nyuateti. Pemimpin tuh nakal, ugal-ugalan sedikit kayak Gus Dur, ugal-ugalan banget itu, hidup kayak gitu. Bung Karno tahu Bung Karno? Ini kamar dia nih, wartawan semua nih. Tuh wartawan ikut semua. Masuk WC terus dia bilang gini. Itu dahsyat itu. Oh tadi di sini ya. Itu dahsyat, baru pemimpin yang beneran itu. Bisa membela Pak. Dan Asia Afrika dipimpin oleh Bung Karno, jangan salah. Dasar Sila Bandung dari konferensi Asia Afrika, Bung Karno punya. Ganevo, Bung Karno punya. Amerika dengki mau dijatuhin melalui PRRI Pemosta, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kartosuwiryo kawin sama orang Sunda, masih Kartosuwiryo juga. Di Jawa Barat menggerakkan GITI, tidak berganti nama, dia Kartosuwiryo sampai mati. Itu bikinan Amerika. Di Sumatera Barat itu dalam PRRI itu ketika pesawat ditembak der bule. Apa ini? Supire, apa supir apa namanya itu? Bule. Mau bilang apa? Nggak bisa jadi toh, Bung Karno udah jatuh karena orang jujur, orang baik. Dijatuhin baik, Gestapo-Gestapoan itu, bikinan itu Amerika itu. Bajingan tengek nggak itu? Oh ini ada intelnya, urusan apa? Intel mereka tuh ada. Sini tapi ya hidung-hidung ya kucel-kucel kayak kita juga. Merengkel. Orang yang sekolah dilatih untuk merengkel. Salah satu contoh yang terbaik yang merengkel yang dilembagakan itu dalam dunia pendidikan Jepang. Toto-chan, gadis di tepi jendela. Toto-chan itu dahsyat minta ampun itu. Bentuk suatu anak nakal yang menggambarkan calon orang istimewa di masa depan. Kanjeng Sunan Kalijogo ngerampok, jadi Beranda Lokajaya ngerampok tongkatnya Mbah Sunan Bonang, ngerampok. Sunan Bonang ini melihatnya tidak dengan ini nih. Nah, ini bocah istimewa nih, ngerampok lu, tapi lu orang bagus. Dia bilang, karena dia bilang kan, kalau kamu mengambil ini sepele, cuma satu tongkat. Tuh pohon tuh emas semua tuh, kata beliau kan. Sunan Kalijaga waspada, guru, mbah, saya ndak suka itu. Lah itu siapa? Ini kamu milih yang kecil? Bukan. Apa? Ilmu yang bisa membikin barang yang bukan emas menjadi emas, itu ilmu apa itu? Ya, itu kan orang waspada itu. Orang merengkel suruh ngambil itu, tinggal ngambil kok. Milih, punya pilihan, punya free will. Itu manusia merdeka. Itu jiwa merdeka, itu menunggu loh. Indonesia ini penuh dengan manusia merdeka semacam itu. Mbah Sunan Kalijaga saya sebut karena itu saudara saya. Lainnya itu kawan-kawannya, itu aja. Tanpa mengurangi rasa hormat kita, mari kita kirim Al-Fatihah satu kali aja kepada para wali-wali, kepada para syuhada, kepada orang-orang yang jasanya luar biasa besar dari Indonesia ini. Al-Fatihahnya dirembuk sendiri-sendiri dalam hati. Saya tidak ingin Anda itu menjadi pengikut saya. Betapa ruginya menjadi pengikut saya untuk apa? Pengikut diri sendiri, free will penting, merengkel lebih penting lagi. Jadi kalau nanti nggak bisa merengkel tuh, nggak bisa ngelawan aturan-aturan di mana saja, itu bagus. Saya tuh berbahagia karena ngelawan aturan. Agak sering kalah karena kurang argumen, tapi bahwa saya melawan itu something. Itu something itu ada mananya. Tapi jarang saya kalah, itu masalah. Tapi memang ada akalnya, orang nakal itu banyak akalnya. Saudara, saya tidak ingin agak terlalu omong kosong macam itu. Saya mau cerita tentang orang buta. Orang buta yang memiliki pemikiran subversif sejati. Tidak kayak Bill Gates, tidak kayak orang-orang kaya tadi yang bohong-bohong itu. Kapitalis-kapitalis ini orang yang menolak
segala macam embel-embel hanya untuk dunia yang fana ini. Fana, bukan fanatik, fana. Ngerti nggak fana? Udah tanya NU lah kalau nggak ngerti itu. Ada penjelasannya banyak, jadi malam ini tidak cukup untuk menjelaskan itu. Jadi saya sudah membuktikan bahwa saya bisa berdiri. Saya sudah setengah berdiri. Setengah berdiri. Ah, mana ini? Bukan ya. Barang yang di belakangku tidak tampak. Itu keterbatasan kita karena kita dipimpin oleh intelektualitas konkret. Di belakang saya itu ada Kang Sejo. Di belakang saya itu ada imam. Begitu banyak imam, termasuk Imam Ghazali. Di belakang saya ada wali banyak sekali. Banyak di belakang saya ada siapa bilang tidak ada. Di belakang batas badan yang ringkih dan kecil ini memuat begitu banyak berjuta-juta jiwa. Buku yang sudah saya baca menjadi orang yang di belakang saya, saya kendalikan semua itu. Weber segala itu surah penting. Dosen ini masih filsafat ini bangga dengan buku, kemukakan buku Rano. Siapa yang ada? Siapa yang ada? Kalau Weber nggak ada, filsuf semua ini nggak ada. Siapa yang ada? Kenapa saya ada? Karena saya itu nggak ada. Udah selesai situ aja. Saya ada karena saya itu nggak ada. Jadi teologi sejati, gitu. Teologi sejati, wana al-haq itu tuh dibela mati-matian itu oleh Rumi sendiri. Teologi paling sejati ialah ana hal-hak. Tapi saya nggak usah membicarakan itu. Saya akan membicarakan sampah kan. Kita akan membicarakan sampah yang dibikin sampah. Yang lainnya itu sampah dipuja. Oleh orang ini sampah itu dibikin sampah. Kamu itu sampah. Derajatmu cuma sampah. Anda bisa menguasai saya. Duit Anda tahu duit. Artinya hanya kertas. Duit itu artinya hanya kertas. Duit itu kertas. Jadi jangan dipuja. Tapi dompet harus dikantongi. Ya. Ini bukan soal materialistis. Ini ideologis. Sangat teologis. Dengan pedangku kalau aku berkuasa, aku pancung orang-orang supaya tidak ada tambahan yang bakal masuk neraka. Dahsyat nggak itu? Aku nggak usah memancung. Aku cuma takut nih direbut dari yang paling depannya, aku sembunyikan ini. Aku tuh larang kalian masuk ke wilayah neraka yang Anda sendiri tidak tahu. Koruptor itu mengira neraka itu baik. Maka dicurilah uang, dibuntelah sama durian, sama karung. Maka bersumpahlah demi masa kalau saya korup, gantunglah saya di hari baane bunda. Ya penak banget. Kurang ajar amat itu sumpah kayak gitu. Nah itu bukan sampah, itu rajanya sampah. Mari saya ceritakan orang yang sampah ini. Tukang pijit, buta, tidak sekolah, tidak ada sekolahnya. Tapi dia tahu satu doa paling dahsyat. Wolo kuwato. Wah, itu oleh orang Muhammadiyah itu. Apa kuwi? Kejawen apa kuwi? Nah, ini Pak Lukman Harun almarhum. Lukman Harun kami ke Australia nih, nengok aneh. Kok nulis di tembok itu wolo kuwato itu apa itu?
bahasa Jawa dimasuk-masukkan ke bahasa Indonesia. Pak, itu bahasa Arab. Apa ada? Aku orang Muhammadiyah nggak tahu ada Arab. Walau kuwato itu artinya la haula wala quwwata illa billah. Wah, kalau gitu kamu dakwah. Ya gitu kan. Orang Muhammadiyah itu kalau ngerti orang dakwah, wah seneng minta amat itu. Enggak peduli dakwahnya itu dakwah apa pokoknya. Kamu dakwah ya? Aku usulkan beasiswa ya? Enggak, saya sudah ada beasiswa, Pak. Sudah cukup. Andai kata aku bukan aku, oh mana Pak? Dari PP ya Pak? Berapa ini? Pak, sini Pak. Kalau perlu mintakan Pak Habibie Pak, minta lagi tuh. Ya bisa itu. Tapi aku bilang Pak, saya sudah cukup. Berapa beasiswanya? Di bawah 1.000. Dan saya punya istri, punya anak. Di bawah 1.000 cukup. Karena tidak boleh berlebih-lebihan dalam kehidupan. Yang namakan apa? Ya konkret loh. Sekarang ini setelah umur 60 ini, saya nggak makan itu yang namanya fried chicken apa rebus chicken, chicken saya nggak makan. Daging yang bagi orang-orang lain itu membuat membara itu, saya sudah cukup umur 60 tidak makan. Ya sudahlah lah. Ayam jeruk apa sih? Ayam gemak ripah lo dinawi. Burung-burung semua yang pernah hidup di muka bumi dan bernapas dengan cara yang sama dengan saya menjadi haram untuk saya makan. Karena apa? Saya nggak pakai filsafat itu, karena saya nggak ngerti filsafat. Saya nggak berfilsafat. Saya hanya menggelundung dalam kehidupan itu, menggelundung. Apa kata hati saya? Kalau mau dicarikan rujukan itu ada Adawiyah itu lagi bercengkerama dengan semua hewan, duduk, mungkin omong-omongan, dan Adawiyah memberikan makanan pure burung-burung, kijang, apa segala lah macam-macam, ngumpul menyanjung ala Adawiyah. Tiba-tiba mereka itu menjauh dan Adawiyah nengok. Hasan Basri, Sri, lu barusan makan apa tadi? Langsung ditanya itu. Kesimpulannya itu langsung, lu habis makan apa itu tadi? Waduh, mohon maaf, aku cuma minum kaldu ayam. Pantas lu. Hewan-hewan takut sama lu karena pemakan hewan. Kayak gitu loh. Ini bukan ketawa-tawa ya, ini serius.